Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Keluarga besar Sweet Media yang saya hormati, syukur alhamdulillah sore ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama dalam kajian puasa pada Ramadan kali ini dan mudah-mudahan semua ini akan menjadi pahala kita nanti dan akan kita raih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, teladan kita, panutan kita yang telah membawa ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita melalui dari nabi, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, para kiai, para guru-guru sampai kepada kita. Mudah-mudahan nantinya kita akan terus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Topik ini topik keseharian kita karena semua orang pasti akan butuh yang namanya makan, butuh tidur, dan ini meskipun kelihatannya sepele ya, remeh gitu topik ini, tapi ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saya akan mengambil yang pertama dari Al-Quran, mau ditampilkan yang surat ya surat ini apa? Laqad kana lakum. Ini patokannya dulu ya. Siapa yang bisa bacanya? Ada yang bisa baca? Yang bisa bantu baca? Ada. Apa saya bacakan aja? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Rasul itu menjadi uswah, contoh hasanah itu yang baik bagi orang yang bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir dan mengingat Allah yang banyak, kasiro itu banyak. Rasul itu adalah panutan, tetapi tidak bisa Rasul disandingkan dengan manusia pada umumnya. Jadi jangan sampai nanti salah siapa idola kita misalnya. Idola kita terus kemudian milih, di situ ada Rasul, ada orang-orang lain, tidak bisa disandingkan. Kalau mau bikin penelitian atau jajak pendapat seperti itu, siapa panutan kita, idola kita, jangan ada Rasulnya. Selain Rasulullah Muhammad SAW. Jadi manusia-manusia yang lain jangan sampai disandingkan kepada Rasulullah SAW. Pasti nggak ada bandingannya. Pengalaman tahun 90-an itu ada tabloid bintang, tabloid ya bintang namanya. Yang punya Arswendo Atmowiloto. Ada yang kenal? Arswendo Atmowiloto. Salah satu karyawannya atau apa namanya wartawannya itu teman saya sekampus dulu di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Dia bikin jajak pendapat itu, bikin urutan siapa idola, kemudian milih idolanya. Saat itu Rasul tidak mendapatkan tempat yang pertama karena salah sesungguhnya, tidak boleh menempatkan Rasul bersama dengan orang-orang lain. Rasul itu tempatnya tersendiri ya, paling mulia.
di antara yang lain. Jadi nggak boleh mestinya siapa idola kalian siapa yang kalian idolakan selain Rasulullah SAW itu mestinya begitu. Sehingga Rasul tidak mendapatkan tempat yang pertama, akhirnya tabloid itu kantornya digeruduk dan di apa namanya dibubarkan oleh masyarakat sehingga terjadi huru hara di situ. Nah, ini kejadian sungguhnya salah dalam mengartikan tentang idola. Jadi Nabi itu tidak bisa disamakan dengan yang lain karena pada diri Rasulullah itu sempurna. Karena Rasul dipantau oleh Allah lewat wahyu. Nah, ini saya tampilkan sebagai yang pertama bahwa laqad kana lakum Rasul adalah uswah bagi kita semua dari semua segi, dari semuanya kita bisa ambil dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian topik yang kedua, topik dari topik ini yang kedua adalah setelah kita mencontoh Rasulullah karena topiknya tentang makan, maka kita kepada terkait dengan makan. Makan itu, mohon dibuka slide-nya tentang makan, ya, makan ala Rasulullah. Ada di surat Al-Baqarah, ya. Saya bacakan surat apa ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini patokan yang paling pokok. Jadi makanlah wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, sebagian yang ada terdapat di bumi. Jadi dengan cara halalan thayyiban, halal dan baik. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan musuh kalian yang nyata. Ada yang perlu digarisbawahi di sini adalah diperintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban. Halalan itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan syarat, ya, syarat ketentuan-ketentuan agama itu halal. Thayyiban itu makanan yang tidak membahayakan kita, makanan yang eh, eh, baik bisa jadi menurut pribadi, bisa jadi menurut daerah dan sebagainya, yang tidak diatur oleh ketentuan agama oleh syara. Misalnya, kita tidak boleh makan yang halal, yang tidak halal, ya, makan yang tidak halal. Makan-makan yang tidak halal, misalnya disebutkan di Al-Quran itu adalah daging babi, misalnya. Itu jelas ada aturannya di Al-Quran. Nah, kemudian yang tidak baik, misalnya, salah seorang di antara kita itu mempunyai alergi kalau makan makanan itu bisa berefek negatif kepada badan tubuhnya, ya, dan sangat eh, menyakitkan, membahayakan tubuhnya, membahayakan badannya, jiwanya, maka itu sama larangannya dengan makanan yang daging babi tadi. Jadi larangannya sama. Tidak boleh dimakan juga kalau memang itu sangat membahayakan diri kita. Itu namanya toyiban. Jadi bersifat bisa individu, bisa lokal, apa namanya, daerah-daerah tertentu bisa berbeda-beda dengan yang lain. Tetapi makanan-makanan yang tidak baik misalnya itu, yang tidak boleh kita makan, juga tetap harus merujuk kepada makanan yang halal. Misalnya kalau di daerah itu seseorang boleh makan makanan tertentu, tapi itu juga dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh agama, maka itu termasuk tidak boleh. Tapi kalau itu tidak ada larangannya, maka itu boleh. Daerah itu boleh, daerah lain bisa
tidak boleh. Saya itu dari daerah Lamongan, Jawa Timur, dan desanya itu di desa salah satu desa terpencil. Di satu desa itu tidak boleh makan belut. Jadi belut itu kalau dimakan bisa berefek kepada diri seorang itu. Karena itu bagi saya itu termasuk yang tidak baik, yang harus dihindari. Kalau kita makan juga berarti termasuk melanggar larangan, melanggar kita makan yang tidak baik berarti. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada hadis yang saya sampaikan di sini itu mencakup banyak hadis-hadis yang lain ya. Ini mencakup banyak hal, banyak banyak hal terkait dengan makan. Jadi ketika Rasulullah ada seseorang, ini seorang masih anak-anak, ini Abu Hafs itu masih anak-anak, menuturkan ketika bersama Rasulullah, masih dalam arahan Rasulullah, kemudian ada hidangan makan, dia tangannya kemana-mana. Jadi mencari makan kemana-mana ke segala arah begitu, ya. Hingga Rasulullah menegurnya. Jadi namanya anak-anak juga, tetapi tetap oleh Rasulullah dikendalikan dan diawasi. Anak ini ditegur oleh Rasulullah, hai nak, kalau memakan sebutlah nama Allah. Jadi termasuk etika makan itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanlah dengan tangan kanan. Dari sini itu serta makanlah apa yang ada di dekatmu. Jadi kalau kita makan yang pertama kita harus menyebut nama Allah, bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam menyebut nama Allah ini ada yang hanya dengan bismillah, ya. Ada yang kemudian ditambah dengan doa yang lain. Misalnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa yang sangat populer di kalangan kita, termasuk oleh anak-anak. Meskipun hadis ini ada yang mengatakan bahwa hadis ini doif. Doif itu tidak apa kalau tujuannya baik, nilainya baik. Yang tidak boleh itu maudhu, hadis palsu. Dan nilai hadis ini nilainya baik, tujuannya baik karena minta keberkahan dari makanan yang kita makan. Jadi kalau sudah berkah itu luar biasa. Seorang yang panjang umur tapi tidak berkah, lain. Kalau dia panjang umur dan berkah. Meskipun tidak panjang umurnya tapi berkah. Meskipun makan em, apa namanya sederhana tapi berkah. Itu luar biasa. Allahumma barik lana. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hanya bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa di hadis lain, lupa tidak membaca bismillah, maka ada caranya, bacalah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Bismillahi awaluhu wa akhiru, awal dan akhir. Karena lupa, tidak dari awal tidak baca bismillah. Nah, ditambah tadi saya ulangi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mohon keberkahan dari rizki makanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada tambahan wakina azabannar dan bebaskanlah dari api neraka. Doa makan kok ada kaitannya dengan neraka. Karena dari makanan itu banyak sekali berpotensi untuk tidak baik. Makanan-makanan yang mungkin dilarang, makan makanan yang dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, dari hasil apa mencuri dan sebagainya, dan itu potensinya bisa masuk neraka. Karena itu ketika kita makan juga di samping kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga minta agar terbebas dari api neraka. Sehingga betul-betul makan-makan yang kita makan itu betul-betul makan makanan yang tidak menyebabkan kita ke neraka, atau dalam kata lain membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada tambahan wakina adzabannar. Dan di hadis lain sebutkan juga harus dengan tangan kanan, tapi kalau tangan kanannya bermasalah
tidak apa-apa dengan tangan kiri, ya. Tangan kanan patokannya, dan tangan kanan itu menjadi pokok dari semua aktivitas kebaikan itu hendaklah dengan tangan kanan. Tidak boleh makan juga, kalau makan terutama makan bersama-sama. Di dalam hadis lain itu Rasul itu kalau makan bersama itu punya tempat kayak mangkok besar yang kalau diangkat itu bisa beberapa orang, ya, ada sebutkan tuh 4 orang, kadang-kadang bisa diangkat banyak besar sekali, dan situ ada makanan, makanannya ada kuahnya, ada rotinya gitu. Nah, tidak boleh kita kemana-mana tangan kita, maka kita harus di mana di hadapan kita itu yang kita nikmati. Kalau kemudian dipersilahkan diputarkan, sekarang ada meja putar modern ini, ya boleh saja, sehingga ada giliran makanan-makanan yang ada pada kita, tetapi kita tidak boleh menjangkau terlalu jauh, itu bagian tidak etis dari cara makan kita. Nah, banyak sekali ya kalau makan itu hadisnya, tapi ini sebagian saja, dan ini yang mencakup satu hadis ini ada beberapa etika ketika kita makan. Selanjutnya, ini salah satu patokan juga dalam etika makan itu, di dalam Al-Quran disebutkan wakulu washrobu. Dari depannya tidak saya baca, ya. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian. Jadi makan dan minum itu sudah satu paket kayaknya. Makan dan minum, ya. Meskipun hadisnya terkait dengan makan, tapi itu juga dengan minum kaitannya. Makan dan minumlah kamu sekalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Nah, tidak boleh makan berlebihan. Makan itu secukupnya. Bahkan di hadis lain, meskipun juga tadi ada yang mengatakan ini dhaif hadisnya, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita semakin enak biasanya tidak berhenti-berhenti, makan terus biasanya gitu. Tapi harus dibatasi, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Biasanya kalau belum kenyang betul, kita nggak berhenti, apalagi puasa ini. Puasa ini kalau udah mau buka di meja makan kita itu, atau kita menyiapkan berbuka itu macam-macam, banyak sekali. Padahal nanti yang dimakan ya tidak semua, karena itu bagian dari saking apa namanya, saking pengennya, saking nafsunya barangkali begitu, ya. Jadi kalau sudah makan jangan berlebih-lebihan, nggak boleh berlebih-lebihan. Lagi lanjut selanjutnya, berikutnya ada hadis lain nggak? Oh, langsung tidur, ya. Dari yang kedua ini, tidur itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ja'alna naumakum subata. Dan jadikanlah tidurmu sebagai istirahat. Nanti ada kaitannya juga dengan makan, ya, nanti masih terkait. Tapi ini eh, Al-Quran surat An-Naba ini menjelaskan bahwa akan menjadikan tidur itu sebagai beristirahat. Lanjut berikutnya, ada ayat berikutnya. Nah, ini dalam ayat ini wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Surat Ar-Rum ini menjelaskan tentang bahwa malammu adalah tidurmu, ya. Jadi tidur itu di waktu malam dan juga ada di waktu siang. Ada istilah yang diberikan oleh Rasulullah dan ini banyak diikuti sampai sekarang, itu namanya qailullah. Qailullah itu istilah tidur siang. Tidur siang, ya, tidur siang, tidur yang sangat efektif. Nah, dalam hadis itu qailu fa inna syayatina la taqilu. Jadi ambillah tidur siang, qailullah itu. Karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Nah, kalau nggak tidur siang berarti bukan kayak setan, bukan, ya. Jangan nanti disimpulkan kalau nggak tidur siang kayak setan gitu, ya. Tidak. Qailullah itu tidur siang antara, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Tidur siang itu di sini tidak berarti tidur, tetapi juga bisa berarti istirahat, rebahan misalnya, istirahat. Nah, inilah yang kemudian diambil
oleh lingkungan di sekitar kita, di kantor dan sebagainya, mengambil waktu makan siang. Nah, gitu kan? Padahal makan itu nggak ada makan siang, makan anu nggak ada sesungguhnya. Tapi itu kemudian muncul karena kaitannya dengan ini hadis ini tentang qailullah itu. Karena istirahatnya itu, nah siang hari, maka sambil istirahat itu kemudian waktu makan siang kaitannya dengan makan siang tadi. Nah, seseorang yang bekerja kemudian tidak mengambil waktu ini untuk makan siang, untuk istirahat, maka kalau ada berefek negatif kepada dirinya, itu salah dia sendiri. Ini koilullah itu yang ambil istirahat siang itu sesuai dengan hadis Rasul. Jadi ambillah waktu koilullah siang itu untuk beristirahat. Bisa tidur, tidak perlu lama, sebentar saja. Ada yang bilang 10 menit, 20 menit cukup. Tidak tidur lama enggak. Karena tidur siang itu sangat bermanfaat. Tujuannya adalah untuk nanti malamnya bisa bangun qiyamul lail, bisa bangun untuk sholat tahajud. Itu tujuan dari tidur qailullah. Ada tiga macam yang terkait dengan qailullah itu. Nama-namanya mirip. Ada hailullah, itu tidur setelah subuh, itu tidak boleh. Ya, subuh itu ada apa namanya? Ada larangan, larangannya ya larangan tingkatannya ada yang makruh itu misalnya ya, hailullah. Ada qailullah tidur siang, ada ailullah itu tidur setelah asar. Tidur setelah asar juga tidak dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan tidur dalam dua waktu itu. Tidur setelah subuh, tidur setelah asar, hailullah dan ailullah. Yang sangat dianjurkan siang tidur itu adalah qailullah. Kalau malam jangan ditanya, karena malam itu memang waktunya istirahat, waktunya tidur. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu mengambil tidurnya itu setelah sholat Isya. Nah, jadi ada istilah mengawali apa lebih awal tidur ya, lebih akhir juga bangun dan nanti bangunnya terus sholat Rasulullah itu. Nah, banyak hadis lain yang mengatakan bahwa Rasul tengah apa sepertiga malam bangun sampai subuh dan sebagainya. Tapi Rasul lebih cepat tidurnya, tidak begadang, ya begadang. Tapi kalau begadang ada artinya, kata Roma Irama ya boleh aja kalau ada artinya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang misalnya biasa begadang, ya harus siap-siap begadang nanti siangnya harus ambil waktu yang tepat untuk qailullah. Ya, di samping begadang juga sempatkan untuk beribadah. Jadi begadangnya juga nanti bisa ngambil waktu untuk qiyamul lail, sholat malam. Ya, lanjut. Nah, cara tidur, tata cara tidur Rasulullah ini ya. Salah satu aja ini yang saya sebutkan bahwa idza ataita ketika datang hendak menuju tempat tidur Rasul itu, kemudian Rasul itu eh, wudhu akalis sholah. Fatawaddo wudhu akalis sholah. Maka berwudhu seperti wudhu mau sholat. Jadi disunahkan kalau mau tidur itu wudhu dulu. Ya. Kemudian eh, berbaring, membaringkan tubuhnya, meletakkan rusuk ya di bagian tubuh itu sebelah kanan dan menghadap kiblat. Jadi meletakkan rusuknya di sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi miring ke kanan. Kalau bahasa miring ke kanan menghadap kiblat. Di hadis lain disebutkan pakai bantalnya apa? Rasulullah sering menggunakan tangan kanannya menaruhkan pipinya ya di atas tangan kanannya. Nah, kalau sekarang nggak ada itu pasti pakai bantal semua kan? Kalau zaman dulu saya mondok pakai bantalnya bantal beras, beras kan masak sendiri bawa beras, berasnya dipakai bantal. Nah, tapi yang penting caranya bahwa berwudu kemudian berbaring eh, apa sebelah kanan, miring sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Ini salah satu cara tidur Rasulullah Muhammad SAW yang bisa kita ikuti. Dan ini sangat bermanfaat ya.
Di hadis lain itu dilarang atau tidak disukai oleh Rasulullah tidur tengkurap. Itu tidak disukai Rasulullah tidur tengkurap. Ya, kalau memang sudah ada yang enjoy dengan tidur tengkurap agak dirubah dikit-dikit ya. Karena tengkurap itu kan nanti susah bernapas dan sebagainya ya. Karena tertekan dadanya misalnya. Nah, ini cara sebagian dari yang saya sebutkan dalam materi kali ini tentang cara tidur Rasulullah. Tapi yang penting berwudu itu, kenapa kok berwudu? Karena supaya tidur ini kan apa doanya tidur itu kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Kalau tadi doa menyertai makan Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kalau doa tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa dengan menyebut namamu ya Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Tidur itu ibaratnya udah kayak mati. Karena itu ketika kita berwudu maka kita kalau toh mati, meninggal, dipanggil oleh Allah saat tidur itu kita sudah dalam posisi suci. Jadi, itu tujuannya disunahkan untuk berwudu. Di samping itu kalau berwudu itu kan nanti mendinginkan tubuh kita, mendinginkan wajah kita supaya lebih lebih tenang ya. Wudu itu. Ini cara tidur. Lanjut. Nah, sudah langsung ibadah ini ya. Ibadah. Ini ada ayat sebelumnya. Ya, ini. Jadi patokan kita beribadah itu surat Dzariyat ayat 56 yang sangat terkenal surat ini, ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan kita yang mendapat taklif. Taklif itu eh, tuntutan hukum ya. Jadi kita untuk beribadah itu dituntut ibadah yang mendapatkan taklif. Karena itu orang-orang yang sudah dewasa disebut mukallaf. Orang yang sudah masih kecil tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau sudah mengerti tamyiz, mukallaf namanya, itu diwajibkan untuk sholat, untuk puasa. Termasuk jin, manusia dan jin, dua-duanya mendapatkan mukallaf. Ada jin yang jinnya Islam, jin itu masih umum ya, ada yang kafir, ada yang Islam seperti manusia, jin itu. Jadi dia juga mendapatkan taklif atau tuntutan hukum untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan tujuan utamanya adalah untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seluruh hari kita bisa bernilai ibadah. Seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita bisa bernilai ibadah. Sholat tidak mungkin bisa dilaksanakan seharian karena ada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya. Puasa juga tidak mungkin dilaksanakan sepanjang tahun karena ada hari-hari terlarang untuk puasa. Terus bagaimana caranya memenuhi agar hidup kita bernilai ibadah? Ada ibadah lain yang tanpa batas, yaitu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan bisa kapan saja dan di mana saja. Misalnya tidak boleh kita menyebut nama Allah di kamar mandi misalnya, di WC ya. Kalau dengan hati tetap boleh. Jadi kalau diucapkan nggak boleh, dengan hati boleh. Jadi zikir itu bisa dengan hati, kapan saja dan di mana saja. Nah, bagi kita semua, kalian semua, para muda-mudi, ini masih muda-muda semua ya, umurnya berapaan itu ya? Jangan-jangan ini pantaran anak-anak saya semua, masih pantas jadi anak saya ya. Jadi anak-anak semua ini, anak-anakku semua,
bisa bisa aktivitas seharian itu bisa bernilai ibadah. Sholat tetap, jangan nanti sudah ibadah nggak usah sholat, salah ya. Tetap sholat, tetap puasa. Tapi hari-hari atau waktu-waktu di luar sholat, hari-hari di luar puasa, tetap bisa bernilai ibadah. Ketika berangkat misalnya menuju ke tempat pekerjaan, dari mulai mulai dari bangun dan seterusnya, kita bangun aja, tidur aja sudah ibadah, ingat kepada Allah. Misalnya dengan membaca tadi Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, misalnya doa mau tidur itu sudah ibadah. Bangunnya pakai doa juga. Apa doanya? Lupa. Ada doa bangun tidur kan? Nah, lupa doanya. Nanti dicari doanya. Kemudian mau sarapan. Sudah siap-siap mau sarapan. Sarapan juga ingat makan kan, ingat Allah dengan membaca doa. Doanya yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban. Selesai makan ada doanya juga. Nanti dicari doanya. Doa yang sangat populer itu waktu kita kanak-kanak, waktu kita SD ya. Ketika berangkat, berniatlah untuk mencari ridho Allah. Yang sudah berkeluarga, berniatlah untuk untuk kehidupan keluarganya, menghidupi keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya. Yang belum, kan ada keluarga yang lain, misalnya orang tuanya, untuk membahagiakan ibunya, membahagiakan ayahnya, membantu yang lain. Jadi nilai pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya kelihatan pekerjaan dunia, tapi nilainya nilai akhirat, nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya. Nah, semua yang kita lakukan, ibadah maupun yang lain, itu tergantung niatnya. Niatnya apa? Karena itu ada hadis yang sangat populer, potongannya aja, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu sangat berpengaruh, sangat tergantung niatnya. Hadis ini sesungguhnya terkait dengan hijrah. Jadi panjang sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likul limri'in manawa. Dan setiap perkara itu bergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya nilai hijrahnya ya nilainya dapat Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu eh lidunya yusibuha, untuk mencari dunia, wa mraatin wali mraatin yujawwijuha, dan karena wanita karena ingin menikahi wanita ya, fahijratuhu ila mahajaroh ilai, maka hijrahnya dapatnya yang itu. Kalau untuk nyari dunia dapatnya dunia, kalau untuk mencari wanita, ingin menikahi wanita, hijrahnya karena itu ya dapatnya wanita itu, hanya itu gitu. Kenapa ini kok terkait dengan hijrah? Karena memang munculnya ini karena hijrah. Banyak orang dulu hijrah ikut Rasulullah, hijrah ke Madinah itu hijrahnya nggak tahu karena apa. Karena itu ditegaskan dengan ini, dengan hadis ini, niat yang benar. Kalau niat karena Allah dan Rasulnya, maka bisa dapat dua-duanya, dapat semuanya, dapat keridhaan Allah, dapat Rasul, dapat istri, mungkin juga yang cari istri, dapat juga keduniaan yang lain. Semua dapat. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, dapatnya yang itu. Ini berlaku untuk semua ibadah. Kalau kita beribadah tidak karena Allah, dapatnya ya karena itu, karena sesuatu itu. Misalnya kita berpuasa, kan banyak orang yang berpuasa sunnah maksudnya, berpuasa ingin mendapatkan kesaktian misalnya. Dapatnya kesaktian itu oleh Allah dikabulkan, tapi nggak dapat ridho Allah.
Tapi orang yang berpuasa ingin mendapatkan ridha Allah, bisa mendapatkan kesaktian dan yang lain. Itu bedanya ya. Jadi semua bergantung kepada niat. Karena itu niat memegang peranan penting dalam setiap beribadah dan setiap kita beraktivitas. Termasuk yang saya contohkan tadi, ketika kita berangkat bekerja misalnya, kita niat untuk mencari ridha Allah. Nah, kalau sudah mencari ridha Allah, berarti kita jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, jangan dari niat situ aja, pasti kita sudah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nanti kita apa namanya perpanjang lagi kalau mau ada yang bertanya ya. Kemudian karena kita hidup di dunia, maka tidak boleh kita melupakan dunia. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ini saya tampilkan wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi boleh kamu mencari apa namanya anugerah Allah akhirat itu, tentang akhirat boleh kita cari, tetapi tidak boleh kita melupakan dunia karena kita hidup di dunia. Nah, kalau nggak di dunia lain lagi ya. Ini masih hidup di dunia, maka dunia tetap harus kita ingat. Kita tidak boleh melupakan. Jangan nanti tergila-gila akhirat, kemudian dunianya dilupakan. Nggak boleh. Kita masih di dunia. Kita masih di dunia, jadi tetap harus mengutamakan dunia juga. Quran ini menjadi balance, kemudian ya, menjadi apa namanya kestabilan hidup kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Dengan cara yang saya sampaikan di atas, niat kita misalnya, seluruh amalan kita bisa bernilai ibadah, maka justru yang kelihatannya duniawi-duniawi itu bisa bernilai akhirat, ukhrawi, bisa bernilai ibadah. Lebih banyak ibadah kita nanti jadinya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ya, dalam Al-Quran, ayat yang lain, itu ada ayat, nggak ditulis sini kayaknya ya. Nggak. Nanti saya baca dulu ya. Nanti kalau nggak ada berarti nggak ditulis. Saya lupa nulisnya mungkin. Atau yang bikin yang lupa nulisnya. Nah, jadi ayatnya begini. Manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka mendapatkan 10 nilai kebaikan. Di asyri amsaliyah. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang dengan kejelekan, maka tidak ditulis kejelekan itu sebelum dilakukan. Satu aja dapatnya, illa mislaha. Dan itu ditulis cuma satu kejelekan. Kalau kebaikan 10 satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Kalau kejelekan, satu kejelekan menjadi satu kejelekan. Karena itu berniatlah baik. Nah, ini saya sering menyampaikan berniatlah baik. Berniat saja itu sudah bernilai kebaikan, pasti berniat saja. Orang berniat baik ketika tidak jadi juga sudah dinilai kebaikan. Bahkan bisa nanti menjadi dilipat di 2 kali kebaikan. Bahkan orang berniat jelek bisa bernilai baik kalau batal kejelekannya. Orang yang berniat jahat, jelek, terus nggak jadi, itu menjadi nilai kebaikan bagi dirinya. Tapi jangan dibuat-buat. Kalau gitu saya niat-niat aja nggak boleh. Jangan hanya niat-niat aja. Ah niat aja udah dapat kebaikan. Bukan. Niat beneran ini, niat beneran. Karena itu orang yang dalam keadaan pekerjaannya berat, misalnya para apa itu ya, kuli-kuli ya, kuli bangunan misalnya, yang berat-berat itulah, yang di bangunan-bangunan itu harus setiap hari niat untuk puasa. Kalau di musim di Ramadan begini, ya harus nggak boleh nih. Pasti nggak kuat, nggak boleh. Belum tentu nggak kuat. Bisa jadi saat itu bisa kuat. Jadi misalnya nih setiap malam dia saya niat dan melaksanakan puasa, jangan niat aja, tetap melaksanakan. Begitu pas tidak kuat dia boleh berbuka. Nah, seandainya dia sudah niat puasa, nggak niat puasa, besok mau kerja nggak niat puasa, tiba-tiba yang punya pekerjaan yang tempat dia kerja meliburkan, ya kan dia sudah nggak berpuasa berarti salah.
Karena itu harus berniat puasa setiap malamnya. Adapun tidak jadi puasanya, misalnya batal, mak sudah dapat kebaikan ya. Dengan niat itu sudah dapat kebaikan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain luar biasa nanti malam, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Jadi orang yang berbuat kebaikan di sini dicontohkan dengan sodakoh, berinfak di jalan Allah, itu bagaikan menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabila. Satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatim mi'atu habba. Dalam setiap tangkai itu tumbuh 100 biji. Berarti berapa itu? 700 biji. Masih ditambah oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Nanti dicari surat Al-Baqarah ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Masih ada janjinya. Allah akan dilipat gandakan lagi. Mungkin yang 100 biji ini setengah-setengah mungkin gitu ya. Kurang ikhlas, ikhlas betul dilipat gandakan. Jadi dulu saya punya teman ketika mau jadi wakil gubernur, teman saya Seleting itu, dia biasa kalau mau jadi gitu kan, apa kampanye itu pasti ngeluarin duit. Ya kata dia, diskusi sama saya bagaimana caranya. Ya kan, keluarin aja, kasih aja dia. Meskipun niatnya setengah untuk supaya milih dan setengahnya ikhlas. Berarti dapatnya masih 700. Kalau ikhlas total nanti Allah memberikan yang sebalik, nambah lagi. Wallahu yudhaifu lima yasa. Ditambah lagi oleh Allah kalau ikhlas betul. Kalau yang seperti ini tuh daripada sudah ngeluarin duit nggak dapat nilai, niatnya membantu bersodakoh ya karena juga ada karena supaya milih dirinya boleh juga nggak apa-apa. Tetapi eh, dia tidak apa namanya tidak meninggalkan untuk ingat Allah, tetap ingat pada Allah dan tetap nilainya dinilai sodako. Nah, yang seperti ini masih dapat. Bahkan bisa jadi yang Allah janjikan itu 700 kali lipat. Nah, yang lebih ikhlas lagi, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan menambah lagi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, itu yang di atas itu. Di bulan puasa, lebih lagi di bulan puasa itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Nilainya 1.000 bulan. 1.000 bulan itu berapa tahun ya? 80-an, 80-an tahun. Sodakoh, berbuat baik, beribadah di bulan Ramadan, selain mendapatkan nilai yang 10, bisa dilipatkan menjadi 700, bisa ditambah lagi oleh Allah, bisa lagi mendapatkan nilai bagaikan 1.000 bulan. Karena itu jangan sampai dilewatkan bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan Lailatul Qadar semuanya. Dan Lailatul Qadar itu kita kalau mau cari ya dicari kemana-mana ya nggak akan dapat. Ya, ibadah aja kepada Allah nanti datang sendiri. Jangan usah nyari-nyari misalnya ngincer gitu. Kalau dalam ngincer bahasa apa ya? Bahasa Jawa itu. Apa namanya? Misalnya dulu orang Jawa itu kalau malam likuran 21, 23, 25, 27, 29 itu ke masjid rame-rame beribadah semalam suntuk. Tidak seperti itu juga. Itu namanya ngincer. Apa namanya itu ngincer ya? Menepati cari-cari itu yang waktu yang hanya tanggal-tanggal likuran, tanggal 21 ganjil itu ya, tidak. Jangan-jangan dia salah karena mulai puasanya beda misalnya gitu. Jangan-jangan yang malam-malam yang tidak malam ganjil itu justru Lailatul Qadar. Ya, siapa yang mengambil semua malam di malam-malam Ramadan itu bisa bisa dipastikan dia pasti dapat Lailatul Qadar. Bagaikan orang yang ikut undian, undiannya ada 100, dia beli semua undian itu. Kira-kira dapat nggak dia? Dia pasti dapat.
Nah, kalau di malam-malam Ramadan itu dia terus aktif, terus ada, kecuali bagi para wanita, para ibu-ibu, karena ada halangan syar'i, itu sudah nggak boleh lagi ditawar-tawar. Itu Allah juga memberikan keringanan, Allah juga memberikan kemuliaan kepada kaum wanita. Ada liburnya jadinya, tidak terhitung itu ya. Jadi, nah, tapi yang laki-laki jangan. Nanti yang laki-laki ikut-ikutan. Kok nggak sholat, kok nggak puasa, katanya ikut berhalangan. Ya. Jadi rusak nanti. Salah dia alasannya ya. Mau beralasan tapi salah. Kalau wanita, ibu-ibu ada halangannya. Syar'i itu ditentukan oleh hukum. Kalau laki-laki nggak ada. Jadi nggak ada halangan. Wah, saya lagi halangan nggak ada. Sholat terutama ya. Jadi kesimpulannya kalau kita ngambil yang tentang Ramadan ini, ngambil dari tanggal 1 sampai akhir aktif beribadah, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak usah dikejar kemana-mana, nggak usah. Diincer-incer ini nggak usah. Ikuti saja setiap malam-malam Ramadan untuk beribadah. Pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya 1.000 bulan itu. Lanjut, ada lagi nggak masih slide-nya ini? Nah, ini ada. Nah, ini ada dalilnya yang tadi saya sampaikan, surat Al-Baqarah, oh bukan, bukan. Oh ya, Al-An'am ada itu manja. Oh ditulis kok ternyata. Ada semua ini, tinggal baca ya. Nilai kebaikan itu, yang ini yang di Al-An'am, 10 kebaikan, yang di Al-Baqarah menjadi 700. Jadi kama sali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah itu. Menanam satu biji menjadi 7 tangkai, dari 7 tangkai setiap tangkai berbuah menjadi 100 biji, dijumlah menjadi 700 biji. Luar biasa. Lanjut, sudah dibahas ini sudah. Nah, innamal a'malu binniyat juga sudah dibahas. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya seluruh amal ibadah kita itu bergantung kepada niat. Ya, kita bahas ya. Jangan sampai salah niat. Kalau berbuat apapun harus niat yang baik, yang benar. Niatnya ini contoh hijrah ya karena Allah lah. Pokoknya mencari ridho Allah sudah. Itu yang paling baik. Karena kalau sudah atas ridho Allah, semua menjadi baik. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, kalau saya dimasukkan neraka karena ridho Allah, maka saya juga bersedia, mau. Kenapa? Kalau sudah atas ridho Allah, nerakanya juga jadi dingin. Terbukti ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah kobaran api ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak kepanasan karena adanya Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api itu atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho Allah itu menjadi pokok. Itulah niat, inti daripada niat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Supaya lebih mengenal lagi, jadi Gilba itu adalah anak saya. Ya, anak saya. Dia yang apa namanya, ya bersama saya, termasuk yang apa namanya melayout materi ini dengan baik. Karena itu saya terima kasih kepada Gilba anak saya. Mudah-mudahan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua yang hadir di sini mendapatkan nilai yang berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.